Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Persiapan doa. Doa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya cek sound dulu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Iya, hari ini kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial atau yang kita kenal sebagai AI. Kalian sudah kenal ya sepertinya ya tentang AI. Nah, kalau di Indonesia kan itu adalah kecerdasan artifisial, biasanya disingkat KA. Jadi udah diserap oleh bahasa Indonesia menjadi kecerdasan artifisial. Nah, ini ada sebuah video tentang penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam dunia kesehatan. Tolong disimak dengan baik ya. Dalam kurun waktu yang dekat, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI akan semakin berperan vital dalam praktik kedokteran kardiovaskular presisi dalam berbagai macam seperti identifikasi faktor-faktor risiko yang sebelumnya tidak diketahui, analisis gambar, hasil pemeriksaan penunjang, baik yang sederhana dan sudah digunakan saat ini seperti EKG, hingga analisa pemeriksaan yang lebih kompleks seperti hasil ekokardiografi, CT scan, atau MRI, mengubah kriteria diagnosis, menentukan pilihan keputusan terapi yang disesuaikan, tailored untuk pasien. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tengah melaju dengan pesat. Hal ini pun menimbulkan berbagai peluang maupun tantangan dengan keuntungan dan kerugian yang menyertai. Teknologi informasi sendiri menjadi pendukung globalisasi yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan tanpa terbatas pada jarak. Hal ini pun memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor industri dan layanan, terutama yang paling penting di masa pandemi COVID-19 adalah sektor pelayanan kesehatan. Adopsi pun dilakukan untuk layanan kesehatan, seperti manajemen informasi kesehatan, rekam medis digital, hingga pemantauan kesehatan dan telemedicine. Beberapa aspek kecerdasan buatan yang sudah dikembangkan dalam bidang kesehatan adalah machine learning, deep learning, dan cognitive computing. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Memudahkan untuk berkomunikasi. Tadi AI-nya diterapkan dalam bidang apa? Ada yang tahu untuk apa tadi? Ada yang pakai untuk CT scan ya. Kemudian yang pakai tuntutannya namanya VR ya, teknologi VR itu adalah menggunakan penerapan kecerdasan buatan AI. Untuk itu nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan mampu ya menjelaskan definisi dari AI itu apa, jenisnya AI kan banyak ya. Terus ada prinsip dasarnya seperti apa dan dasar cara kerja kecerdasan artifisial. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, nanti kalian diharapkan mengilustrasikan contoh pemanfaatan KA ini di bidang umum ataupun di bidang khusus. Contohnya tadi di bidang kesehatan, oke? Nah, ini untuk agenda hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas nanti adalah perangkat kecerdasan AI, yaitu memahami berbagai jenis hardware AI maupun software AI. Yang kedua adalah pengoperasian dan pengaplikasian, yaitu bagaimana AI itu digunakan dalam berbagai sektor kehidupan. Yang ketiga adalah profesi di bidang AI. Jadi AI semakin perkembangan zamannya semakin pesat, AI itu sangat
kecerdasan artifisial. Apa itu perangkat kecerdasan artifisial? Yaitu segala bentuk perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software yang memanfaatkan algoritma AI. Ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyelesaikan tugas tertentu secara otomatis atau semi otomatis, meningkatkan efisien dan kapabilitas. Jadi untuk mempercepat apa? Tugas kita ya. Ini perangkat lunak AI. Jadi ini adalah otak di balik sistem AI. Jadi berupa program dan algoritma yang memungkinkan mesin bekerja dan berpikir. Jadi AI itu seperti otak, tetapi otaknya otak robot gitu ya. Mampu bekerja dan berpikir, tetapi ya namanya robot kan kaku ya, tidak selayaknya manusia. Nah, apa saja sih perangkat lunak AI itu? Yang pertama adalah aplikasi chatbot. Contohnya yang pernah kalian lakukan dan sering kalian gunakan ya, ChatGPT, AI. Kalau di ada namanya Cici, kalau di WA namanya Meta. Nah, itu adalah aplikasi chatbot. Gunanya untuk apa? Berinteraksi layaknya manusia, menjawab pertanyaan dan membantu berbagai tugas. Di sini ada yang belum pernah menggunakan ChatGPT? Sudah ya? Sudah kenal ya? Yang kedua, perangkat lunak adalah sistem penerjemah bahasa. Contohnya adalah Google Translate. Ya, memudahkan komunikasi lintas bahasa secara instan. Jadi kan sekarang juga ada aplikasi kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Makanya kita sedang jalan-jalan di Korea, kita nggak tahu bahasa Korea, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia, kemudian HP itu memunculkan suara bahasa Korea sehingga bisa berkomunikasi dengan lawan yang kita ajak bicara. Itu banyak hal seperti itu. Nah, perangkat lunak yang ketiga adalah sistem rekomendasi. Contohnya ada Tokopedia, terus Shopee, Lazada, TikTok, ya, Instagram. Itu adalah sistem rekomendasi ya. Gunanya untuk apa? Mempersonalisasi pengalaman pengguna dalam menyarankan produk atau konten. Jadi ketika kalian searching ya, contohnya ini kan Agustusan, kalian searching namanya baju adat, nanti di beranda kalian mesti munculnya baju adat, terus gitu ya. Itu adalah sistem rekomendasi AI ini. Jadi AI itu membaca pikiran kalian, kalian pengennya apa sih baru-baru ini gitu. Di explore Instagram kalian juga seperti itu, kalau ada searchingnya makanan, makanan terus yang muncul. Saya judul makanan, di makanan terus yang muncul ya. Yang keempat, perangkat lunak adalah pengolah gambar. Contohnya ada Midjourney atau sekarang kalian kan punya namanya Canva ya. Canva AI juga itu adalah pengolah gambar. Itu mampu menciptakan gambar dari teks atau memanipulasi gambar yang ada. Kan kalian tinggal masukkan prompt, buatkan saya gambar bebek, terus dibuatkan langsung gambar bebek. Sudah pernah gitu? Pakai aplikasi apa? Canva pernah, ChatGPT juga bisa ya. Itu perangkat lunak AI. Nah, selanjutnya adalah pengoperasian dan pengaplikasian AI. Jadi memahami bagaimana AI dijalankan, dimanfaatkan di berbagai sektor. Ya, yang pertama pengoperasian KA, proses menjalankan perangkat AI sesuai prosedur, meliputi konfigurasi, pelatihan model, dan pemantauan kinerja untuk memastikan AI berfungsi optimal dan aman. Yang kedua adalah pengaplikasian AI, jadi pemanfaatan AI dalam berbagai bidang untuk memecahkan suatu masalah atau meningkatkan efisiensi dari
otomatisasi sederhana sehingga mengambil keputusan yang kompleks. Contohnya apa aja? Tadi ya ada masalah pada awal tadi kan saya mau menampilkan sebuah video tentang layanan kesehatan. Jadi ada masalahnya apa kira-kira gitu. Terus karena adanya AI terbarulah masalah itu ya. Jadi itu tentang pengaplikasian AI dalam berbagai sektor. Nah ini aplikasi AI di bidang umum, contohnya di ekonomi dan bisnis. Bisa AI itu membantu pekerjaan kalian untuk menganalisis data pasar. Data banyak loh dianalisis menggunakan AI. Cepat jadinya pekerjaan lebih efisien. Kemudian ada chatbot atau asisten virtual untuk customer service. Kamu kan pernah toh chat di Shopee, contohnya kan ada pesan otomatis yang terbaris di situ ya. Nah itu adalah pakai aplikasi namanya chatbot. Jadi untuk customer service cepat, jadi balas nggak butuh admin yang membalas chat kalian. Jadi itu bukan admin tetapi AI ya, chatbot itu robot yang membalas kalian. Tetapi ada kelemahannya ya Cak. Apa kira-kira? Apa kira-kira kelemahannya chatbot? Jawabannya tidak sesuai. Iya, mungkin. Nah, sekarang saya punya studi kasus nih, yaitu AI di pertanian. Judulnya panen tepat waktu dengan berbagai AI. Jadi sebuah kelompok tani di desa menggunakan drone berbasis AI untuk memantau kondisi sawah dan kebun. Fitur utamanya kamera AI mendeteksi tingkat kesuburan tanaman dari warna daun. Kemudian ada fitur sensor kelembaban karena mengirim data ke aplikasi di ponsel petani. Yang ketiga ada prediksi panen berdasarkan cuaca dan pertumbuhan tanaman. Nah, dari studi kasus ini hasil awalnya positif, panen lebih cepat dan hasilnya meningkat. Ya. Kok bisa hasilnya meningkat? Bagaimana sih AI dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman atau pertanian? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, silakan. Disebutkan dalam materi bahwasanya petani memakai drone AI. Misal kita mempunyai lahan 1 hektar dan biasanya kamu memerlukan waktu 1-2 jam untuk memantau kualitas tanaman kita jadi lebih cepat atau lebih efisien dengan drone AI, karena drone AI sendiri itu adalah alat yang bisa terbang di atas udara sehingga memudahkan petani itu lebih cepat dan lebih efisiensi dalam mengontrol kualitas tanaman yang ditanamnya. Ya, betul sekali ya. Nah, sekarang saya minta kalian untuk berkumpul sesuai kelompok kalian. Kelompoknya sudah saya bagikan, yang kemarin Sudah. silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Kita akan menjadi peneliti ya, yaitu menyelidiki AI itu dalam berbagai sektor. Ya sudah berkumpul sesuai kelompoknya. Nah sekarang kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, kalian tentukan dulu bidang apa yang akan kalian bahas. Bahas apa ya? Ya di sini saya akan membagikan sebuah LKPD. Nanti tolong membaca dan dicermati apa yang akan kalian kerjakan hari ini. Oke, tolong dibaca di LKPD
kalian nanti tagihannya apa? Yaitu tagihannya membuat apa ini? Mind map atau infografis ya dalam memanfaatkan AI di berbagai sektor. Jadi kalian boleh menggunakan Canva ataupun media tulis biasa. Saya sediakan kertas A3 kalau kamu pengen menggunakan kertas A3, atau di digital menggunakan Canva atau yang lainnya, boleh PowerPoint, boleh apa gitu ya. Yaitu tagihan yang akan nantinya kalian presentasikan hari ini. Berikutnya yaitu presentasi ya. Sebelum presentasi kita lakukan ice breaking dulu ya. Kalau ikuti video ini, berdiri dulu. Berdiri ya. Siap ya, siap. Kamu malu? Oh, iya. Sekarang kita presentasi ya. Ya, siapa kelompoknya siapa dulu yang maju? Hasil pekerjaan yang diketahui yang kalian boleh pilih. Ini silakan kalau sebelumnya perkenalkan, saya Aminati Umar. Saya Sajida Maharani. Saya Sajida dan saya Lina Ayu Pratamasari. Ini presentasikan hasil diskusi kami mengenai informasi dan jadi definisi berikutnya yang dipilih yaitu irigasi pikat. Apa sih irigasi pikat itu? Yaitu sistem pengairan pertanian yang menggunakan teknologi sensor dan IoT dan kecerdasan artifisial untuk mengatur penggunaan air secara otomatis sesuai kebutuhan tanaman. Selanjutnya
kelompok 3 itu mengangkat apa ya? Mengangkat irigasi pipa. Berarti di bidang apa kira-kira ini? Bidang pertanian, yaitu pemanfaatan AI di bidang pertanian di irigasi pipa. Kan contohnya drone ya. Sekarang kelompok 3 menggunakan irigasi pipa. Itu dengan cara apa itu? Teknologi sensor ya, atau IoT, karena thinking dan kecerdasan artifisial atau AI dalam mengatur penggunaan air secara otomatis sesuai kebutuhan berarti kan nggak perlu nyirami ben sore di sawah ya, bisa menggunakan namanya sensor atau IoT untuk mempermudah pekerjaan petani. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Ayo, satu saja ya. Ya, oke, Lulita, silakan. Jenis AI apa saja yang digunakan dalam sistem irigasi? Nah, ini tadi yaitu teknologi sensor dan IoT berfungsi untuk digunakan untuk sensor tanah dan sistem pompa otomatis. Gimana Lulita? Ya, betul ya. Jadi AI yang digunakan untuk di kelompok 3 menggunakan sensor atau IoT. Jadi bekerja sama dengan AI ya, nanti sensornya mengenali tanah. Jadi ada sensor khusus. Tanah kering pamannya ya. Berarti ada indikasi tanah kering, maka pompanya otomatis menyiram, gitu, membuka pompanya membuka, dan irigasinya berjalan dengan pipa ya. Oke, sudah ya, jelas ya. Jadi di bidang pertanian bisa menggunakan AI, yaitu ada di drone, ada di irigasi ya. Nanti kalian sebagai petani modern bisa menggunakan AI ini, tetapi juga ada kekurangannya ya, ada dampaknya. Kita pelajari ya dampaknya itu. Silakan kelompok 3 untuk menutup presentasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Jadi pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini ya. Nah, ini adalah pertanyaan refleksi untuk kalian. Hari ini kan kita sudah mengenal AI lebih detail ya. Terus kenapa belajar? Banyak ya. Dalam berbagai sektor ada manfaatnya ya. Nah, menurut kalian konsep yang apa yang paling menarik? Ada yang bisa? Ada yang mau berpendapat? Konsep apa yang paling menarik yang kalian kerjakan itu? Apa yang paling menarik? Kesehatan. Ya, kesehatan itu ngapain? Konsepnya ngapain gitu? Contohnya tadi bisa mendeteksi wajah, kan itu kan hal yang menarik ya.
bisa berpendapat? Bisa berkomentar. Jadi kalau keamanan itu kan tadi ada yang sensor muka. Nah, kalau semuanya ada berdiri terus pendapatannya tuh kayak canggih banget, gak usah apa kita susah harus cek sana sini, kita juga udah tahu dari TV itu. Ya, jadi kan ada datanya aja ya. Jadi kan kita punya KTP kan? Iya. KTP kan kita disuruh biasanya. Nah, Iya. itu fungsinya untuk itu sebenarnya ya, untuk mendeteksi muka kita. Jadi tadi adanya CCTV, ada fitur namanya face apa tadi? Terus ID. Recognition itu adalah untuk mengenali wajah supaya bisa terkenali. Ini ada lain yang menarik. Kesehatan Apa di kesehatan? bisa memantau mungkin pelanggan atau olahraga yang akan kita jalani esok hari atau mungkin program diet itu juga Bisa. buat kita lebih sehat lagi gitu. Ya, dari bidang kesehatan katanya tadi aplikasinya atau AI-nya bisa membantu kita program diet. Jadi kan bagus sekali toh. Kemudian kita bantuan program. Oke, itu refleksi dari ini. Nah, ini adalah refleksi pribadi kalian. Nanti tulis ya, tuliskan di catatan satu hal yang kalian pahami, satu tantangan dan satu manfaat AI yang menurut kalian penting. Silakan kalian tuliskan di buku kalian. Oke, nanti kumpulkan ya. Ya. Karena kita sudah di ujung waktu, karena nanti sebentar lagi juga kalian istirahat. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi masa depan ada di tangan kalian ya, Jan. Kalian hidup sebagai manusia nantinya akan menghadapi masa depan. Nah, masa depan ini ada di tangan kalian. AI bukan hanya teknologi, tapi kunci dari inovasi. Jadi kalian bisa menggunakan AI untuk berinovasi. Ya, dunia AI terus berkembang pesat, menawarkan tantangan, peluang tak terbaca. Ya. Jadi kamu harus ngapain? Harus terus belajar, ya, ikuti perkembangan terbaru di bidang AI. Namanya lagi eksplorasi. Coba berangkat dengan aplikasi AI secara langsung. Kemudian jaringan, yaitu berinteraksi dengan praktisi dan berbagai profesional AI atau AI ya. Jadi AI itu membantu dalam banyak bidang ya, tetapi tetap perlu dikendalikan agar memberi manfaat positif. Jadi seharusnya kita yang mengendalikan AI. Pembelajaran kita sudah selesai. Ini kata-kata terakhir hari ini untuk kalian, motivasi kalian. Jadi tadi kan kita harus terus belajar. Mungkin belajar terasa pahit untuk kalian ya, namun lebih baik keluar pahitnya belajar hari ini daripada menanggung pahitnya kebodohan di masa depan. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Tolong akan berdoa lagi. Baik, sebelum kita akhiri sesi pelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa untuk agama dan juga kemudahan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan.